Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk korupsi dalam perspektif Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fiska Bening Maulina dengan NIM 255090207110055. Bentuk korupsi dalam perspektif Islam yang pertama adalah hulu. Hulu berasal dari kata hola yahulu holan hululan yang memiliki makna hona atau berkhianat, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Hulu juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana sebelum dibagikan. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah suatu pihak pegawai pajak itu memanipulasi data perhitungan pajak suatu perusahaan agar perusahaan tersebut membayar pajak yang lebih sedikit. Nanti pegawai tersebut akan mendapatkan sesuatu dari perusahaan tersebut berupa materi atau yang lain. Yang kedua ada hal al-mal bi al-batil. Bentuk korupsi berupa hal al-mal bil al-batil atau memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta benda dengan jalan yang salah maksudnya adalah mendapatkan harta dengan jalan yang tidak patut. Contohnya segala macam penipuan, pemalsuan, pengabuan, dan sebagainya. Ya contohnya misalkan pencurian, pembegalan, itu kan mencuri yang bukan haknya ya, itu kan termasuk yang batil. Gitu. Yang ketiga adalah sarikoh. Sarikoh diartikan sebagai tindakan mencuri. Para ahli hukum Islam fuqaha mendefinisikan sarikoh sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh orang balik dan berakal. Nah, pencurian ini itu kan biasanya kita kaitkan dengan hal-hal yang besar. Sebenarnya hal-hal yang besar itu juga mencuri. Maksudnya kadang-kadang orang tuh tidak paham bahwa mencuri itu juga bisa hal yang sepele. Kayak misalkan pencurian data, pencurian itu kan yang walaupun digital, itu sekarang apalagi di masa globalisasi itu termasuk pencurian yang sangat-sangat berdampak gitu. Dan itu juga mengambil hak milik orang lain gitu. Yang keempat adalah khianah. Arti khianah secara umum adalah tidak menepati janji atau ingkar janji. Dalam Islam, khianah termasuk ke dalam bentuk korupsi dan termasuk dalam sifat orang yang munafik. Nah, khianat ini tuh bisa aja loh terjadi oleh orang-orang terdekat. Misalkan kita suka janjian sama teman tiba-tiba dibatalkan seenaknya, padahal sudah janjian dengan alasan yang tidak valid gitu. Itu termasuk khianah. Jadi nggak cuman yang berat khianatnya, tapi yang sepele-sepele itu juga termasuk khianah. Nah, yang kelima ada al-sud. Al-sud berarti memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa harus menunggu imbalan. Baik orang yang memberi, menerima, atau menjadi perantara tindakan tersebut. Nah, al-sud itu termasuk pelaku korupsi. Nah, al-sud ini tuh bisa dibilang tuh kayak misalkan kita membantu orang tuh karena pengen imbalannya gitu. Itu tuh jangan ya. Karena siapa tahu itu tuh kita tuh bisa jadi pelaku korupsi juga gitu dari hal-hal yang sepele tersebut. Nah, kalau hal yang besarnya tuh ya contohnya yang hakim disuap oleh pelaku untuk diringankan hukumannya. Yang keenam adalah kolusi. Dalam istilah Al-Quran, kolusi termasuk ta'awun al-ala al-itsina wa al-udwan, yaitu suatu bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan. Dalam pandangan Al-Quran, kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan. Nah, kayak misal pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang saling tolong-menolong. Kayak misalkan dia membuka ini, terus dia yang mengambil, itu kan mereka saling tolong-menolong, tapi dalam hal kejahatan atau dalam hal berbuat dosa. Nah, itu termasuk kolusi. Nah, yang terakhir yaitu nepotisme. Yaitu nepotisme itu berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni nepotism yang berarti memprioritaskan keluarga, kelompok, atau golongan tertentu untuk diberi kekuasaan atau jabatan. Dalam Islam, nepotisme juga dimasukkan dalam kategori korupsi, sebab tindakan nepotisme tidak menempatkan seseorang secara setara, sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Nah, ini salah satu contohnya kayak misalkan
ada seorang pejabat di suatu perusahaan, oknum, yaitu dia perusahaan tersebut merekrut seorang karyawan. Ternyata si oknum yang memulai jabatan di perusahaan itu memasukkan beberapa anggota keluarganya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Sedangkan mungkin saja orang tersebut tuh tidak punya kompetensi dan kapasitasnya di bidang tersebut. Nah, itu termasuk nepotism. Dan sudah selesai presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.